Assalamualaikum sahabat Ingat Ngaji, mari kita dengarkan ceramah Ustadz Khalid Basalamah. Pernah tidak punya rumah sendiri, tidak punya kendaraan, dan ini sudah bertahun-tahun berjalan. Orang ini teman-teman, kalau antum lihat dahinya hitam sekali. Sholat malam gak pernah lewat, gak pernah lewat sholat duha, sunnah semua dikerjain, sholat azan sudah di masjid saat pertama. Ibadahnya luar biasa. Saya terus terang pribadi terus bertanya, kenapa Allah belum bukain rezekinya orang ini? Apa sebabnya? Kenapa kok belum dikasih sama Allah sebagaimana dikasihnya orang-orang soleh yang lain? Orang ini soleh luar biasa. Saya kadang-kadang cemburu lihat ibadahnya. Kita bahas masalah doa teman-teman. Alasan saya menulis tulisan ini sebenarnya karena banyaknya pertanyaan yang sampai kepada saya tentang bagaimana saya bisa mengetahui kalau doa saya diterima Ustaz. Doa-doa apa saja yang mustajab, dan juga kendala-kendala apa yang bisa menghalangi doa saya diterima. Sehingga pertanyaan demi pertanyaan muncul teman-teman sekalian, membuat saya atau mengkritik saya untuk menulis sebuah tulisan. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala, zat yang maha pemurah dan penyayang, memudahkan untuk bisa menyampaikan pemahaman ini kepada umat Islam, juga termasuk antum yang hadir di qa'a atau di ruangan ini. Bermula dari doa teman-teman sekalian. Doa itu definisinya adalah memanggil, memohon, dan juga menyeru. Dan selalu ulama menjelaskan kepada kita hukum-hukum syar'i ini dari sisi lugatan wastilahan. Lugatan itu kalau bahasa kita sebenarnya etimologi, dan istilahan bahasa kita adalah terminologi. Sisi bahasa, doa itu adalah memanggil, memohon, dan menyeru. Dari sisi bahasa. Dari sisi istilahnya atau terminologinya adalah menyeru, memohon, dan juga menyeru, memanggil sang pencipta Allah yang maha tinggi dan maha perkasa. Bahasa sederhananya sebenarnya adalah curhat, penyampaian isi hati kita, hajat kita kepada sang pencipta Allah subhanahu wa ta'ala. Saudara seiman, kalau seandainya Anda kerja di satu perusahaan, kalau seandainya Anda bekerja di satu perusahaan, lalu perusahaan ini, pimpinan perusahaannya memberikan untuk antum sebuah nomor HP, atau kita bahasakan hotline, diberikan khusus buat antum, kemudian bisa menghubungi pimpinan perusahaan kapan saja, dari mana saja, jam berapa saja. Kemudian dia siap untuk membantu kita menyelesaikan masalah. Kira-kira bagaimana perasaan antum di perusahaan itu? Setiap kali ada masalah, tinggal kontak ke nomor yang tadi diberikan, dan ini langsung di rootnya atau pemilik perusahaannya, komisarisnya menjawab dan menyelesaikan masalah itu. Saya yakin teman-teman sekalian kita akan selalu tenang, karena pimpinan perusahaan kita kalau kekurangan dana, kita lagi butuh dijenguk kalau sakit, butuh safar tiba-tiba, dipenuhi semua sama dia. Sebenarnya seorang mukmin teman-teman sekalian sudah memiliki doa. Doa ini bukan penyampaian kepada pimpinan perusahaan antum, tapi kepada pencipta langit dan bumi. Kalau kita lagi sakit teman-teman, yang menciptakan kita hanya Allah yang maha perkasa dan maha kuasa. Dan yang menciptakan juga penyakit itu hanya Allah yang maha perkasa dan maha kuasa. Dan juga yang bisa menyembuhkan hanya Allah yang maha perkasa dan maha kuasa. Juga pada saat kita mendapatkan nikmat, lagi ada nikmat yang melimpah, kesehatan, makanan, minuman, pasangan, keturunan, segala macam hal, yang telah menciptakan kita adalah sang pencipta Allah maha kuasa dan maha perkasa. Juga yang bisa mempertahankan nikmat itu atau menambahnya adalah Allah zat perkasa dan maha kuasa. Maka teman-teman sekalian, tinggal satu caranya, doa. Mengangkat tangan ke langit ataupun tidak mengangkatnya, tinggal memuji namanya alhamdulillah, bacakan salawat pada nabinya, wassalatu wassalamu ala rasulillah, lalu sampaikan hajat kita, maka dijawab oleh sang pencipta Allah. Ini pembukaan materi kita tentang masalah definisi doa itu sendiri. Doa ini teman-teman sekalian dijadikan di dalam agama kita sebagai inti ibadah. Sabda baginda Nabi SAW dalam hadis Bukhari Muslim, ad-du'a huwal ibadah. Doa itu adalah inti daripada ibadah. Salat teman-teman semuanya doa. Begitu takbir ada doa iftitah. Al-Fatihah
3 ayat, 4 ayat pertama puji-pujian kepada Allah. Ayat selanjutnya 3 ayat tersisa itu semuanya teman-teman sekalian berisi doa. Kemudian juga ruku, ada doa ruku. I'tidal, ada doa i'tidal. Begitu sampai salam. Bahkan teman-teman sekalian, sebelum salam kita dianjurkan menghafal dan mengamalkan 23 macam doa yang dijadikan juga mustajab pada saat itu. Kita tahu semuanya, kita ingin keluar rumah ada doanya, masuk rumah ada doanya, mau makan ada doa, habis makan ada doa, masuk kamar mandi doa, keluar kamar mandi doa. Bahkan mau berhubungan biologi suami istri ada doanya. Semuanya dipandu. Maka doa ini teman-teman memang inti daripada ibadah. Sangat wajar kalau kita betul-betul mempelajari dan memahami apa itu doa. Kita dengarkan dalilnya. Allah Zat Maha Kuasa dan Kuasa telah berfirman kepada kita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim dalam surah Ghafir, surah nomor 40, ayatnya ayat 60. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum innal ladzina yastakbiruna 'an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Dan Tuhanmu hai Muhammad, dan Tuhan kalian telah menyeru, memastikan bahwasanya berdoalah kepadaku, pasti aku akan karuniakan jawab, kuperkenankan buat kalian. Ada janji di sini, berdoa pasti diterima. Sesungguhnya orang-orang yang sombong tidak mau berdoa kepadaku, maka mereka akan masuk ke dalam neraka jahanam dalam keadaan hina dina. Teman-teman sekalian, ada sebuah pepatah bahasa Arab yang sangat baik dan bijak mengatakan, jangan kau minta kepada makhluk yang kalau kau minta padanya, manusia maksudnya, yang kalau kau minta padanya maka dia akan marah. Kalau kita punya hajat teman-teman, kita datangi satu manusia, kita minta pertama 1 kali, 2 kali, 3 kali, 10 kali, dia akan marah nanti. Ini orang kok minta-minta terus. Kata penyair ini, jangan kau minta pada makhluk yang kalau kau minta padanya dia akan marah, tapi mintalah kepada Zat Allah Azza wa Jal, yang kalau kau tidak minta justru dia marah. Diambil daripada hadis riwayat Tirmidzi dan hasan sahih hadis ini, man lam yad'ullah yaghdab alaihi. Orang yang tidak berdoa sama Allah, justru Allah marah padanya. Kenapa dia tidak berdoa? Allah Subhanahu wa taala, kata ulama, seringkali mendatangkan cobaan kepada manusia agar mereka berdoa padanya. Tujuannya sebenarnya itu. Tujuan utama cobaan yang datang, selain ada poin kedua, poin ketiga untuk membersihkan dosa dan yang lain-lainnya teman-teman, maka target utamanya adalah bagaimana seseorang itu bergantung dan berdoa kepada Allah. Baik, ada poin-poin yang saya ingin jadikan sebagai inti judul-judul ya, sebagai bahan muhasabah. Yang pertama teman-teman, fahami dulu kalau doa itu adalah ibadah. Maksudnya antum lihat hasilnya di dunia atau tidak lihat hasilnya, dia ibadah. Sama dengan sholat, sama dengan jihad, sama dengan haji, sama dengan antum puasa. Kita laksanakan, tapi belum tahu hasilnya. Doa sama. Harus kita pikirkan teman-teman, kalau doa itu adalah ibadah. Lihat hasilnya atau tidak, tetap kita akan panen pada hari kiamat. Jadi tidak ada doa yang sia-sia, walaupun belum kelihatan. Terlebih lagi doa itu adalah alat komunikasi antara seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini masalah yang pertama. Poin yang pertama yang harus direnungi, kalau doa adalah ibadah, rutinkan saja terus. Jalankan sebagaimana antum rutin sholat, jalankan sebagaimana rutin segala-galanya kita kerjakan. Yang kedua teman-teman, doa yang kita panjatkan pada saat diijabah oleh Sang Pencipta Allah, itu melalui tahapan penerimaan doa. Begini maksudnya, dengarkan hadis Bukhari. Kata Nabi SAW, saya langsung terjemahkan saja, tidak ada seorang muslim di muka bumi yang berdoa kepada Allah kecuali Allah akan menjawabnya. Hanya saja melalui salah satu dari 3 tahapan. Yang pertama, yustajab lahu, langsung dikasih pada saat itu. Minta sembuh disembuhkan, minta kaya dikayakan, minta menikah dimudahkan, dan seterusnya.
Atau kata Nabi SAW, yusraf anhu su', orang ini diselamatkan dari musibah yang akan menimpa dia. Atau yuddahar lahu yaumal qiyamah, disimpankan yang dia panen dalam bentuk pahala pada hari kiamat. Dalam sebuah athar yang sahih disebutkan, baginda Nabi SAW bersabda, hari kiamat nanti akan ada orang-orang yang datang teman-teman sekalian membawa bergunung-gunung pahala. Lalu mereka bingung dari mana pahala ini. Mereka sempat berkata, dari mana pahala ini? Bertanya kepada para malaikat. Lalu mereka berkata, para malaikat itu, ini adalah pahala doa-doa kalian yang belum kalian terima jawabannya di dunia. Maka diterima dalam bentuk pahala yang besar bergunung-gunung hari kiamat. Lalu apa kata Nabi SAW? Semua orang-orang itu yang menerima pahala bergunung-gunung berharap pada saat itu agar semua doa mereka di dunia belum dikasih jawabannya, agar mereka menerima dalam bentuk pahala yang besar pada hari kiamat. Kata para ulama teman-teman sekalian, kalau seandainya ada orang, kita bahas tadi kalau langsung diterima, Allah kasih terima. Yang kedua, Allah hilangkan kesusahan. Kata para ulama, diambil nukil dari perkataan Ibnu Qayyim rahimahullah, kalau ada seseorang mengatakan misalnya anaknya sakit, lalu dia berdoa, selama 10 tahun dia berdoa, ya Allah sembuhin anak saya, ya Allah sembuhin anak saya, 10 tahun dia berdoa. Lalu kemudian dia berhenti berdoa karena beralasan Allah belum menerima doa saya, buktinya anak saya tidak disembuhkan. Kata ulama, ini pemahaman yang keliru. Karena sebenarnya kalau dia tidak berdoa selama 10 tahun, anaknya akan lebih parah daripada penyakitnya yang sekarang. Justru doanya telah membuat tertahan di situ, atau dihilangkan musibah yang lebih berat. Dan juga hikmahnya nanti akan kita bahas lebih jauh teman-teman sekalian. Kalau ada seseorang yang kelihatannya doanya belum diberikan, maka pasti ini dipastikan teman-teman, sekali lagi dipastikan Allah menginginkan kebaikan dari belum diberinya pada saat itu. Nah, akan kita jelaskan poin itu setelahnya tentunya. Pada saat Allah Subhanahu wa taala begini memahaminya, pada saat Allah Subhanahu wa taala teman-teman menerlambatkan jawaban doa di dunia, itu karena Allah lebih tahu mana yang terbaik buat kita. Ibaratnya seperti anak, misal antum punya anak ini mau berteman sama satu orang ini kita tahu buruk akhlaknya, narkotika lah, berzina lah, orang yang buruk. Kita tahu ini sebagai orang tua, anak kita pamit, ayah, ibu, abi, umi izinkan saya keluar, bisa nggak? Saya mau keluar sama si fulan. Kita tahu temannya ini buruk, kira-kira antum izinkan nggak? Padahal anak kita sayang kan? Dia juga mau berteman sama teman-temannya, tapi karena kita tahu keburukan, kita nggak izinkan. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah, Allah Azza wa Jal bila hambanya merengek meminta padanya dan belum dikasih, Allah tahu kalau ini dikasih buruk buat dia, akan jadi masalah buat dia. Saya akan kasih contoh di sini supaya teman-teman paham. Di Saudi teman-teman ada satu kejadian nyata, dan ini disampaikan oleh salah seorang dokter di Ummul Qura. Beliau mengatakan ada temannya melamar seorang wanita, dan wanita ini sudah sangat cocok dengan dia secara fisik. Dia sudah nazar, melamar, diterima, 3 bulan lagi akan menikah. Ini kisah nyata dari Saudi. Pada saat teman-teman sekalian sudah diterima lamarannya dan 3 bulan lagi akad nikah, dia sudah sangat gembira. Orang ini, kata dokter ini, Dr. Muhammad kebetulan namanya, beliau mengatakan orang ini sangat soleh, ibadahnya bagus. Saya tahu benar, kata dia. Orang ini teman dekat saya. Tapi waktu dia sudah diterima lamarannya, tiba-tiba tanpa sebab, sebulan setelah diterima lamarannya, tinggal 2 bulan lagi nikah, tiba-tiba dibatalkan sepihak oleh si perempuan itu. Ditanya oleh dia kenapa sebabnya, gak ada jawaban. Orang tuanya perempuan pun sudah malu. Nanya anak perempuannya, jawabannya pokoknya saya tidak mau sama orang ini ayah. Harus batal pernikahan. Kenapa? Kasih uzur supaya ada jawaban. Pokoknya saya nggak mau. Tiba-tiba saya rasa nggak suka sama orang ini. Berjalan teman-teman 2 bulan, kata Dr. Muhammad, beliau mengatakan orang ini setiap hari antara azan dan iqamah, kalau lagi sholat di masjid bersamaan dengan saya,
Kalau lagi ada kesempatan, lagi jalan, kemudian ada kesempatan pada saat hujan turun kah, ada kesempatan, nanti kita akan sebutkan di akhir materi kita waktu-waktu mustajab doa. Dia selalu meminta, ya Allah, merengek, kembalikan perempuan ini, saya suka sama dia, jadikan jodoh saya. Merengek seperti anak kecil. Kata Dr. Muhammad, sampai waktu saya dengar doanya, karena dia teman dekat saya, selalu sama-sama di mobil, selalu sama-sama sholat berjamaah di masjid, maka yang saya bilang, saya pun berdoa mengatakan, ya Allah, ijabahkan doanya orang ini. Kesian, sampai merengek luar biasa kepada Allah dia minta. Kata Dr. Muhammad, terus saja orang ini berdoa selama 2 bulan, teman-teman sekalian, non-stop. Ternyata kelihatannya tidak diijabah. Setelah 2 bulan, rupanya perempuan ini memang menunggu tanggal hari H yang tadinya sudah disepakati supaya keluarganya nggak terlalu malu. Lewat hari H itu, ada laki-laki lain melamar, diterima lamarannya, menikah. Laki-laki yang tadi yang kita jadikan saksi bahasan kita, teman-teman sekalian, pada saat dia tahu perempuan itu sudah menikah, dia tahu istrinya orang, dia berhenti berdoa. Lalu kata Dr. Muhammad, saya justru tahu bahwasanya Allah sayang dengan teman saya pada saat si perempuan itu nikah sama laki-laki lain. Justru pada saat itu saya terima jawabannya. Selama ini saya bertanya-tanya, kenapa Allah belum ijabah doanya? Ternyata teman-teman sekalian, dia mengatakan sebulan setelah perempuan itu nikah sama laki-laki tadi yang jadi suaminya sekarang, terdeteksi di payudara sebelah kirinya kena kanker ganas. Harus dipotong payudara sebelah kirinya. Berjalan 2 bulan pernikahan, payudara sebelah kanan juga kena. Kanker itu harus dipotong dalam 2 bulan, tidak punya payudara. Ini kisah nyata. Bulan ketiga, teman-teman sekalian, urat saraf bagian kepala otak perempuan ini bermasalah, berpengaruh pada penglihatannya, buta matanya. Dan bulan keempat perempuan ini meninggal dunia. Apa kata Dr. Muhammad? Setelah terjadi semua itu, saya baru tahu bagaimana sayangnya Allah yang maha mula dan maha penyayang kepada teman saya. Kalau teman saya menikah sama orang itu, maka pastinya dia hanya menjadi pengawal, atau dia hanya jadi susternya, perawatnya istrinya. Justru Allah tahu ini orang soleh, ini gak layak buat kamu, jangan nikah. Padahal dalam pandangan dia sebenarnya teman-teman sekalian, inilah orang yang terbaik. Lihat bagaimana Allah Azza wa Jalla menolak, karena Allah lebih tahu. Lebih jauh fahami hadis Bukhari. Kata Nabi SAW, Allah berfirman kepada para malaikat, tahankan sebagian rezekinya hambaku ini kepada fulan, karena kalau kau luaskan, dia tidak akan menyembahku. Dan luaskan rezekinya si fulan, karena kalau kau luaskan, dia malah tambah taat kepadaku. Ini ada saksi bahasan dengan bahasan kita, teman-teman. Saya punya teman dekat di Indonesia. Teman saya ini dari saya masih SMA di Madinah tahun 90. Kebetulan beliau datang bekerja. Sahabat dekat saya jadikan sahabat, bukan mahasiswa, tapi beliau kerja pada saat itu. Semenjak itu, teman-teman sekalian, sampai terakhir saya ketemu mungkin 2 tahun lalu, saya melihat keadaan dia sama persis seperti dulu. Masih susah hidupnya, teman-teman sekalian. Susah hidupnya. Rumah, tinggal numpang sama istrinya yang punya rumah. Pendapatan kadang-kadang tenaganya dipakai, kadang-kadang enggak. Pas-pasan semua hidupnya. Tapi makan dia. Orang tahu. Kenapa orang banyak bantu dia? Orang kasih makanan, orang kasih duit sebagian. Tapi dia terus terang tidak punya rumah sendiri, tidak punya kendaraan, dan ini sudah bertahun-tahun berjalan. Orang ini, teman-teman, kalau antum lihat dahinya hitam sekali. Sholat malam gak pernah lewat. Gak pernah lewat sholat duha. Sunnah semua dikerjain. Sholat azan sudah di masjid saf pertama. Ibadahnya luar biasa. Saya terus terang pribadi terus bertanya, kenapa Allah belum bukain rezekinya orang ini? Apa sebabnya? Kenapa kok belum dikasih sama Allah sebagaimana dikasihnya orang-orang soleh yang lain? Orang ini soleh luar biasa. Saya kadang-kadang cemburu lihat ibadahnya gitu. Ternyata, teman-teman sekalian, satu waktu saya tabligh akbar di kotanya dia. Turun naik pesawat di satu kota, saya nggak sebutin kotanya untuk menutupi beliau tentunya. Ini cuma pelajaran ibrah. Turun dari pesawat di satu kota besar, naik mobil ke kota itu. Saya sewa mobil, naik ke sana, tabligh akbar. Setelah saya tabligh akbar, dia temuin saya, habis itu dia ikut sama saya. Saya mau ikut ke kota yang sebelah. Baiklah, silakan. Waktu itu, teman-teman, saya sewa mobil Avanza. Dan mobil juga ini bukan mobil baru lah.
Jalanlah kami pulang ke sana sekitar 1 jam, 1,5 jam perjalanan. Di tengah jalan sambil ngobrol-ngobrol, bernostalgia dulu masa di Madinah, ngobrol masalah pengajian, apa segala. Kemudian lewat satu mobil teman-teman, menyelip mobil kami dengan sangat cepat. Dan seperti orang yang ugal-ugalan. Karena cepatnya mobil itu melintasi mobil kami dan tiba-tiba menyelip di depan mobil sampai supirnya kaget. Dan memang goyang mobil itu pada saat itu. Sebenarnya memang secara akal memancing emosi, gitu kan. Tapi saya mengatakan innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Semoga Allah kasih hidayah. Tapi yang aneh teman-teman, teman saya di belakang. Tiba-tiba saya tidak sangka selama puluhan tahun saya bersahabat sama dia, belum pernah saya dengar lisannya mengucapkan seperti itu. Tiba-tiba dia mencaci maki mobil itu, mengucapkan kata-kata yang tidak layak lah untuk seorang ikhwah gitu ya. Kayaknya tidak mungkin keluar dari lisan orang yang sudah paham agama. Tapi dia ucapkan, keluar macam-macam, mencaci maki orang itu. Terus saya balik ke arah orang ini. Lalu saya tiba-tiba seperti mendapatkan jawaban dari pertanyaan yang selama ini di hidup saya. Lebih dari 20 tahun saya bersahabat. Saya selalu bertanya, kenapa orang ini belum dibukain rezekinya? Saya dapat pada saat itu jawabannya teman-teman. Ternyata orang ini Allah Azza wa Jalla sengaja menahan itu semua. Tidak diberikan karena kalau dikasih malah berbahaya orang ini. Ini baru mobil sewa udah bisa caci maki orang. Gimana kalau mobilnya mobil sendiri? Gitu kan? Jadi saya berpikir, oh subhanallah, mungkin Allah mau dia tetap dalam ketaatan sehingga disempitkan keadaannya. Padahal tidak pernah berhenti. Saya tahu sendiri antara azan iqamah udah suruh berdoa kepada Allah, ibadahnya luar biasa lah. Tapi begitulah teman-teman sekalian. Allah dengan kemahamurahannya menunda sesuatu itu dengan hikmah yang dia inginkan. Baik, ini kurang lebih yang saya inginkan sebagai bahan muhasabah. Ada 2 hal tadi ya. Tentang masalah doa itu adalah ibadah. Dan ingat teman-teman, doa itu ada tahapan penerimaannya. Bisa antum dikasih langsung, bisa dihilangkan masalah yang menimpa antum, atau bisa dipanen dalam bentuk pahala pada hari kiamat. Dan saya sudah kasih contoh, kalau terlambat atau belum dikasih, jangan putus asa berdoa, dan pasti sangka baiklah dengan Allah. Ana inda dhanna abdi bi. Kata Nabi SAW, Allah berfirman, saya sudah akan prasangkan hambaku. Jadi memang kita harus bersangka baik dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Terima kasih telah mendengarkan ceramah. Semoga bermanfaat. Amin.